Selamat pagi anak-anak, ibu bapak dan juga mama papa semuanya. Salam dalam damai kasih Kristus. Kembali kita akan memulai kegiatan kita hari ini, maka marilah seperti biasa kita mengawalinya dengan berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan, supaya segala kegiatan yang akan kita lakukan hari ini senantiasa diberkati dan dapat membuahkan hasil yang baik. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena rahmat yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami, kesehatan dan juga keselamatan, sehingga pagi hari ini kami Engkau perkenankan untuk bangun kembali memulai hari baru kami. Sebelum kami memasuki hari baru ini ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, Engkau melindungi dan menuntun langkah-langkah kami, supaya segala sesuatu yang akan kami lakukan hari ini senantiasa berkenan kepadamu dan membuahkan buah yang baik bagi kehidupan kami. Maka ya Bapa, pagi hari ini kami juga ingin mendengarkan sabdamu. Kiranya sabdamu akan menjadi penuntun dan juga menjadi penerang bagi kehidupan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, segerombolan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarkah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik? Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban
yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibumu. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan anak-anak terkasih, mari sejenak kita merenungkan isi dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Sering ada pertentangan antara iman dan kebiasaan hidup sehari-hari, antara perintah agama dan aturan-aturan dalam masyarakat, antara hukum Allah dan perintah manusia. Juga ada pertentangan antara perintah Allah dan keinginan-keinginan manusia. Keduanya kadang-kadang sulit didamaikan. Nah, itu yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih penting atau yang paling dasar dan menjadi pokok dalam hidup manusia? Perintah Allah tidak boleh dikesampingkan demi adat istiadat, apalagi dikesampingkan demi keinginan manusia. Menjalankan keduanya memang adalah yang paling baik, namun tidak selalu gampang. Tidak mudah menjadi orang yang jujur dan apa adanya. Sehingga kita sering tergoda untuk menjadi orang yang munafik atau suka berpura-pura. Kelihatannya saja baik, kelihatannya hebat, tapi sebenarnya jauh dari kenyataan itu. Hari ini Yesus menegur dengan keras orang yang suka berpura-pura. Nah, anak-anak terkasih, di dalam belajar pun kita diharapkan juga bisa berbuat demikian. Kita tidak perlu mencari berbagai cara-cara yang curang dan cara-cara tidak jujur lainnya hanya untuk mendapatkan nilai 100 misalnya. Tetapi pada kenyataannya kita tidak tahu apa-apa. Alangkah lebih baiknya kalau kita berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik, supaya kita menjadi benar-benar mengerti dan memiliki pengetahuan atau keterampilan-keterampilan yang sesungguhnya. Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya, tetapi dosa manusia merusakkannya. Nah, Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus ingin memulihkan keadaan itu. Dan pemulihan itu dimulai dari perubahan hati kita, hati manusia. Caranya adalah dengan hidup bukan berpura-pura, tetapi hidup dengan kenyataan. Hidup sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, hidup dengan segala kebisaan yang memang kita cari dan kita usahakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sadarkanlah kami bahwa dalam diri kami ada benih-benih ilahi. Jauhkanlah kami dari sikap mendewakan segala sesuatu yang tampak dan hidup dalam kepura-puraan.
Ya Allah, kami juga mohon berkat-Mu terutama untuk kami semua anak-anak kelas 6 yang hari ini menjalani tryout ujian sekolah. Kiranya dengan bimbingan dan pertolongan-Mu, segala sesuatu yang telah kami usahakan dan upayakan, baik itu di dalam belajar maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang lain, akan membuahkan hasil dan dapat kami gunakan pada kesempatan hari ini dengan sebaik-baiknya. Berkati dan dampingilah pula kedua orang tua kami, sanak saudara kami, serta semua orang yang membutuhkan rahmat kasih-Mu, supaya hari ini pun menjadi hari-hari yang menyenangkan bagi mereka semua, dan menjadi hari-hari yang dapat dijalani dengan penuh kesungguhan, jauh dari sikap kepura-puraan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih senantiasa menuntun dan menyertai kita, dan memberkati kita dengan berkat-Nya yang Maha Kudus, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang terkasih. Mari sekarang kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Santo Markus. Indonesia, ku bangsa
di